Halo teman-teman, selamat datang kembali di Dreamland. Hari ini saya akan menceritakan film terfavorit saya dari seorang sutradara jempolan, Asghar Farhadi, yang berjudul About Ellie. Film ini dikirim sebagai nominasi Iran untuk film internasional terbaik Oscar, sebelum kemudian Asghar Farhadi memenangkannya dengan dua film selanjutnya, yaitu A Separation dan The Salesman. Film drama thriller psikologis ini menceritakan tentang sebuah liburan bersama tiga keluarga sekaligus usaha perjodohan untuk sepasang sejoli di antaranya, yang kemudian jadi sebuah tragedi di mana salah satu dari dua sejoli itu menghilang tanpa jejak di tepi Laut Kaspia. Jadi kemanakah perginya dia? Apakah dia kabur? Ataukah hanyut tenggelam di derasnya ombak Kaspia? Tapi sebelum saya melanjutkan alur cerita ini, saya mau mengingatkan kalau video ini adalah konten spoiler. Saya juga menggunakan banyak sekali kata-kata dan visual yang vulgar yang mungkin menimbulkan perasaan tidak nyaman. Jadi cukup sekian peringatannya, dan langsung kita saksikan About Ellie. Di awal film, kita diperkenalkan kepada 4 sahabat yang sedang berlibur bersama dengan membawa keluarganya masing-masing. Ini adalah Sepideh, sang pemimpin liburan sekaligus orang yang merencanakan semua agenda liburan sedari awal. Ia datang bersama suaminya, Amir, dan putri kecilnya. Selain mereka, juga ada Peiman yang datang bersama Shoreh dan kedua anaknya. Kemudian ada Manushar dan istrinya, Nazi. Liburan beramai-ramai itu memanglah mereka lakukan untuk mempererat persahabatan keluarga mereka yang sudah terbangun sejak zaman sekolah. Tapi Sepideh punya maksud lain, karena ia juga mengajak Ellie, guru di sekolah TK anaknya itu, untuk dicomblangkan dengan Ahmad, temannya yang baru saja menduda. Sepideh berpikir bahwa mereka berdua akan cocok dan berjodoh, sehingga ia ngotot untuk membawa Ellie ke liburan bersama gengnya yang sedikit membuat suaminya kesal. Sayangnya setibanya mereka ke rumah pemilik villa yang akan mereka sewa, mereka mendapati villa di hutan yang biasa mereka pakai liburan setiap tahunnya itu ternyata penuh. Semua orang tentu kecewa, karena perjalanan jauh mereka itu mungkin hanya akan berakhir dengan bermalam di tenda kemah di pinggir laut, tanpa ada kasur empuk untuk mengistirahatkan punggung mereka yang sangat lelah. Tapi Sepideh tak habis akal. Ia berusaha membujuk si pemilik villa untuk mencarikannya alternatif villa lain dengan berbohong, mengarang cerita bahwa Ahmad dan Ellie adalah sepasang pengantin baru yang membutuhkan sebuah villa untuk merayakan bulan madu mereka. Untungnya, cerita karangan Sepideh itu berhasil membuat mereka mendapatkan villa pengganti yang berada tepat di bibir pantai. Villa itu sebenarnya tak cukup layak, sebab banyak kaca yang bolong dan sangatlah kotor. Tapi karena villa murah itu sangat besar, dengan fasilitas lapangan voli dan pemandangan pantai langsung di depan mata, membuat mereka akhirnya bersepakat untuk menghabiskan 3 hari liburan mereka di sana. Walaupun mereka tahu, mereka jadi harus bergotong royong membersihkan villa itu dahulu sebelum mereka bisa beristirahat. Tapi setelah usai membersihkan villa, Ellie justru tampak gelisah. Ia coba mencari sinyal untuk menelpon ibunya untuk memberi kabar kepergiannya yang tanpa pamit itu. Sayangnya di sana tak ada sinyal, sehingga itu jadi momen yang dimanfaatkan Ahmad untuk mendekati Ellie dengan mengantar Ellie ke kota untuk mencari sinyal. Ahmad pun akhirnya mengerti mengapa Ellie gelisah. Sebab ternyata Ellie pergi berlibur itu dengan meninggalkan ibunya yang sakit jantung, sehingga Ellie berusaha tak membuat ibunya itu khawatir. Ahmad yang melihat Ellie termenung pun berusaha membercandai Ellie dengan guyonan-guyonan renyahnya. Ellie pun kembali tersenyum dan bahkan tertawa lepas. Sebelum ia kembali murung saat sebuah panggilan masuk ke handphonenya yang kemudian enggan untuk Ellie angkat.
Ahmad pun menyadari itu, tapi ia memilih untuk tidak bertanya dan terus memacu mobilnya. Mereka pun baru tiba di villa saat malam hari. Di sana ternyata telah menanti hidangan makan malam yang sengaja ditunggu untuk dimakan bersama sekembalinya Ahmad dan Eli. Tentu itu kembali jadi momen pendekatan untuk Ahmad dan Eli. Apalagi kini tak hanya Sepideh, tapi semua orang seolah mencoba untuk menjomblangkan Ahmad dan Eli. Nampak sekali bahwa dalam waktu singkat, semua orang itu jadi senang dengan kehadiran Eli yang baru mereka kenali itu, dan akhirnya sepakat dengan pemikiran Sepideh untuk menjomblangkannya dengan Ahmad. Apalagi tak bisa ditampik bahwa Eli sendiri juga terlihat sudah mulai memiliki ketertarikan kepada Ahmad. Saat di satu momen, Eli terlihat sangat perhatian dengan kebutuhan Ahmad. Sehingga mereka semua mendorong Ahmad untuk segera melamar Eli selepas liburan ini berakhir. Paginya, Eli buru-buru berkemas dan ingin pulang dengan ikut bersama Sepideh yang akan berbelanja ke kota. Tapi Sepideh yang senang dengan interaksi Eli dengan teman-temannya itu melarang Eli untuk pulang dan memperpanjang liburannya. Eli bersikeras bahwa ia sudah ditunggu oleh ibunya, tapi Sepideh tak mau mengindahkan permintaan pulang Eli itu. Bahkan Sepideh langsung meninggalkan Eli agar Eli tak bisa pulang. Dan Eli yang adalah tipikal perempuan perasa pun hanya bisa termenung dan diam menghadapi respon Sepideh itu. Tapi ketimbang terus murung, Eli lebih memilih untuk menuruti permintaan Nazi untuk menemani anak-anak yang sedang bermain di bibir pantai. Sejenak, Eli malah terhanyut dalam kesenangan permainan anak-anak itu. Eli asyik berlari, coba menerbangkan layang-layang itu setinggi-tingginya demi mendengar tawa anak-anak itu yang lebih keras lagi. Tapi situasi tiba-tiba berubah genting saat suara tawa anak-anak itu berubah menjadi tangisan yang meneriakkan nama Arash, salah satu anak dari Beiman yang kini hilang terhanyut ke dalam air. Semua orang dewasa pun serentak panik. Mereka sekuat tenaga berusaha mencari Arash di luasnya laut itu. Tapi jejak tubuhnya bahkan tak kelihatan sedikit pun. Kepanikan mereka itu terdengar para warga lokal yang lalu turun membantu mencari tubuh Arash. Untungnya berkat bantuan warga lokal itu, tubuh Arash berhasil ditemukan. Arash segera dievakuasi keluar dari air, tapi Arash sudah sangat dingin dan lemas tak bernafas saat ia sudah berhasil digendong ke tepi pantai. Setelah beberapa usaha mengeluarkan air dari tubuh Arash, untungnya Tuhan masih bermurah hati. Arash kembali bernafas dan mampu mengeluarkan semua air yang masuk ke paru-parunya. Tapi selamatnya Arash itu membuat mereka sadar bahwa bukan Arash saja yang tenggelam, sebab sebelumnya Eli lah yang berada di sana untuk menjaga mereka. Betapa liburan itu berubah menjadi bencana ketika kini mereka sadar bahwa Eli juga ikut hanyut tenggelam. Kembali kepanikan dirasakan mereka. Warga lokal pun kembali ikut melakukan pencarian di pinggir pantai itu. Tapi pencarian mereka tak menghasilkan apapun, sehingga mereka segera mengambil perahu ikan untuk menyisir area yang lebih jauh. Sayangnya, pencarian mereka itu juga kembali berhasil kosong, bahkan ketika perahu warga yang menyisir keberadaan tubuh Eli itu kembali. Sayangnya, kembalinya kapal itu juga jadi tanda bahwa pencarian mereka di laut itu harus segera dihentikan, sebab ombak kini sedang bergelora semakin dahsyat. Tak lama dari itu, polisi akhirnya datang dan ingin segera membuat berita acara. Semua orang di sana dimintai keterangan, di mana anak-anak itu bersaksi bahwa terakhir kali mereka melihat Eli adalah di saat yang sama di mana mereka mendengar Arash yang tenggelam dan berteriak minta tolong. Itu adalah saat terakhir kali mereka melihat Eli, di mana selanjutnya anak-anak itu juga panik dan berlalu memanggil orang tua mereka. Asumsi itu kini dicatat oleh polisi sebagai dugaan pertama. Sayangnya, detil besar tak mereka ketahui, yaitu adalah nama lengkap Eli. Bahkan Sepideh, sosok yang seharusnya paling mengenal Eli, tak tahu siapa nama asli Eli.
Lalu ketika mereka memeriksa tas Eli pun, tak juga mereka temukan kartu identitas apapun di sana. Hal itu jadi berefek pada detail pencarian yang tak bisa diterbitkan. Jangankan foto, nama aslinya saja mereka tak punya. Mereka pun hanya bisa merunduk, mengutuk kesialan liburan mereka yang seketika berubah jadi bencana. Peyman mengusulkan untuk segera memberitahu keluarga Eli tentang hilangnya sang putri. Namun Manusher berpendapat bahwa mereka harus menunggu hingga nanti malam, berharap mayat Eli terbawa ombak dan sampai ke bibir pantai. Itulah yang kini mereka lakukan di tengah malam dengan memarkir mobil mereka tepat di mulut air sambil terus menyalakan lampu mobil untuk menerangi gelapnya air, berharap mayat Eli akan terlihat. Tapi bahkan sampai pagi pun, tak ada tanda sedikit pun mayat Eli itu akan kembali datang kepada mereka. Tidak adanya mayat Eli di bibir pantai itu justru membuat Sepideh berpikir bahwa jangan-jangan Eli masih hidup dan sebenarnya pergi diam-diam tanpa sepengetahuan mereka. Mereka mulai berpikir bahwa bisa jadi asumsi Sepideh itu benar, sebab Eli meninggalkan tasnya di sana dan tak ada satupun yang mendengar teriakan minta tolong Eli jika Eli memang benar tenggelam. Mungkin saja jika Eli tahu tentang tenggelamnya Arash dan justru bukannya menolong Arash, tapi justru lari karena tak mau ikut bertanggung jawab. Sepideh pun ngotot untuk mereka terus mengusahakan sesuatu untuk mencari Eli dengan menyusuri terminal bus dan menanyakan ciri-ciri Eli di sana. Barangkali memang benar Eli tidak tenggelam, melainkan kabur. Tapi itu membuat Amir kesal, karena seolah pencarian mereka tidaklah cukup setelah semalaman mereka berjaga di pinggir pantai dan tidak tidur. Ahmad memahami kekesalan Amir kepada istrinya itu dan mengajaknya untuk berunding bersama untuk mencari tahu bagaimana rencana mereka selanjutnya. Semua orang dikumpulkan, semuanya saling menimbang apakah ada kemungkinan Eli bukanlah mati tenggelam, melainkan pergi dari sana diam-diam. Mereka tak tahu pasti apa alasan Eli pergi, selain jika karena tidak mau disalahkan atas tenggelamnya Arash, atau tentang kekhawatiran Eli tentang ibunya yang sakit jantung, atau karena ketersinggungan oleh ucapan salah satu dari mereka. Dalam sekejap, diskusi itu berubah menjadi arena saling tuduh, karena hampir semua orang di sana, kecuali anak-anak itu, punya setidaknya satu momen kecil yang mungkin membuat Eli tersinggung. Kericuan pun semakin memuncak karena tuduhan-tuduhan itu mulai menjadi personal dan mengusik harga diri mereka masing-masing. Persahabatan mereka pun segera berubah menjadi perseteruan yang penuh dengan rasa curiga. Tak mau ikut dalam arena saling tuduh itu, Ahmad lalu mengajak Manusher untuk pergi ke kota untuk mendapatkan sinyal untuk menelpon keluarga Eli. Sayangnya, saat mereka akhirnya tersambung kepada ibu Eli, sebuah fakta berhasil mengejutkan mereka. Ternyata ibu Eli bahkan tak tahu anaknya itu pergi berlibur. Sehingga timbul pertanyaan baru tentang siapa sebetulnya yang ditelepon Eli tempo hari. Mereka pun urung mengabari ibu Eli tentang hilangnya sang putri. Setelah mengetahui fakta itu, dan justru takut ibu Eli akan mendapatkan serangan jantung setelah mengetahui kabar hilangnya Eli itu. Sebaliknya, mereka memilih untuk pulang dan mengabarkan itu kepada yang lainnya. Tapi belum sempat fakta itu diceritakan, mereka malah harus sibuk melerai Amir yang sedang memukuli Sepideh saat Amir ternyata menemukan telepon Eli di tas Sepideh. Amir kesal karena bisa jadi telepon itu akan bisa jadi penentu masa depan pencarian mereka terhadap Eli jika Sepideh mau menyerahkannya kepada polisi dan bukannya malah menyembunyikannya. Tapi pertanyaannya, justru kenapa Sepideh menyembunyikan telepon itu? Sayangnya mereka malah menganggap enteng kejadian itu karena berpikir bahwa reaksi menyembunyikan handphone itu hanyalah reaksi biasa Sepideh karena sudah stres sejak hilangnya Eli. Mereka lebih fokus pada informasi apa yang bisa mereka dapat dari handphone itu. Mereka kini tahu bahwa ada sebuah panggilan miss call yang masuk kemarin malam. Mereka tak tahu itu siapa, tapi yang jelas orang itu adalah kenalan Eli. Sehingga Ahmad kembali ke kota dan berinisiatif untuk menelpon nomor itu. Dari sana Ahmad tahu bahwa itu adalah kakak Eli. Tapi Ahmad
tak tega untuk menjelaskan tragedi yang menimpa adik pria itu, sehingga ia hanya mengaku Eli sakit dan sedang dirawat di rumah sakit. Ahmad pun kembali ke villa dan mengajak salah satu wanita untuk ikut bersamanya kembali ke kota untuk menjemput kakak Eli itu, sembari nantinya menjelaskan dengan perlahan kepada kakak Eli itu agar ia tidak terlalu panik. Sepideh yang memang sedari awal memaksa jadi orang yang terpilih untuk menemani Ahmad menjemput kakak Eli. Tapi di perjalanan menuju kota itulah Ahmad akhirnya mendapatkan kejujuran Sepideh yang mengaku tahu bahwa sebetulnya pria itu bukanlah kakak dari Eli, sebab Eli adalah anak tunggal. Tak lain dan tak bukan, itu adalah tunangan Eli. Itulah alasannya menyembunyikan handphone Eli agar sang calon suami tidak tahu tragedi itu dan semua rencana perjodohannya kepada Eli dan Ahmad. Ahmad sendiri tak kalah getir mendengarkan cerita itu, sebab bagaimana bisa ternyata Sepideh menjodohkannya dengan seorang wanita yang sudah punya tunangan. Tapi Sepideh berkilah bahwa Eli sebetulnya ingin membatalkan pernikahan itu karena ia baru tahu sang calon suami adalah pria yang kasar dan sudah berusaha selama 6 bulan terakhir untuk meminta putus. Namun calon suami Eli terus enggan untuk melepaskan Eli. Sehingga itulah yang diusahakan Sepideh agar Eli dan Ahmad berjodoh, sehingga Ahmad bisa mencintai Eli lalu mau membantu Eli lepas dari pria itu. Sebuah tipu muslihat dari Sepideh yang sebetulnya berniat baik untuk menolong Eli, namun dengan cara yang amat salah karena mengorbankan Ahmad. Tapi sayangnya, pria itu sudah tiba dan menunggu mereka. Mereka tak bisa lagi mundur, dan dengan segala alasan, pria itu tetap harus tahu bagaimana keadaan Eli. Ahmad lalu memaksa Sepideh untuk mau mempertanggungjawabkan kebohongannya selama ini dengan menceritakan keadaan hilangnya Eli sambil berkendara menuju villa mereka. Sementara Ahmad akan memacu mobilnya lebih cepat agar bisa memperingatkan teman-temannya akan datangnya si pria kasar tunangan Eli ini, agar mereka bisa kompak menyembunyikan fakta perjodohan Eli dan Ahmad, dan juga bersiap akan respon sedih pria kasar ini nanti agar tak menghasilkan kerusakan besar di villa. Ahmad dan Sepideh pun hanya sempat berkenalan dengan pria itu yang bernama Ali Reza sebelum mereka bergegas kembali ke villa. Berat sekali bagi Ali Reza menerima berita bahwa calon istri yang sangat dicintainya itu mungkin telah mati. Ia meratapi setiap jejak di sekeliling villa demi mengenang sang calon istri yang telah hilang. Untungnya yang ditakutkan tidak terjadi. Ali Reza bahkan jadi sangat lemas, sehingga perlu ditenangkan oleh manusia di sebuah kamar yang jadi tempat barang-barang terakhir Eli disimpan. Saat Ali Reza sudah lebih tenang, ia ingin menelpon keluarga Eli dan menceritakan tentang kejadian itu. Namun tak ada sinyal di sana, sehingga mereka membawa Ali Reza ke tempat paling dekat untuk menelpon, yaitu rumah pemilik villa. Dengan meminta pinjam telepon pemilik villa itu, Ali Reza berusaha segera menelpon keluarga Eli. Namun di saat yang sama, wanita pemilik villa itu mengucapkan bela sungkawa terhadap hilangnya Eli itu justru kepada Ahmad, yang ia kira adalah suami Eli karena kebohongan Sepideh saat hari pertama menyewa villa itu. Itu didengar oleh Ali Reza yang langsung mengejar Ahmad yang lari menuju villa. Ali Reza jelas akan datang dengan berpikir bahwa Ahmad adalah selingkuhan Eli. Mereka yang sudah tahu alasan Eli menolak Ali Reza adalah karena Ali Reza merupakan pria yang kasar pun berusaha melindungi Ahmad dan Sepideh, yang bagaimanapun adalah orang yang harus bertanggung jawab atas kekacauan itu, karena Sepideh lah yang membawa Eli ke dalam acara berlibur sekaligus perjodohan itu. Mereka meminta Sepideh berbohong dengan mengatakan bahwa Eli ia jodohkan dengan Ahmad sebab ia tak tahu Eli punya tunangan. Namun Sepideh justru bertekad untuk jujur dan menceritakan yang sesungguhnya kepada Ali Reza, bahwa sebetulnya Sepideh memang tahu tentang Eli yang sudah memiliki tunangan, namun masih saja membawa Eli untuk dipertemukan dengan Ahmad. Itu ingin dilakukan Sepideh demi membela harga diri Eli agar Eli tidak dicap sebagai wanita rendahan yang berselingkuh dari tunangannya. Namun yang tak disadari Sepideh, jika Ali Reza mendengar cerita jujurnya itu, besar kemungkinan Ali Reza yang pemarah itu akan mengejar dan berusaha membunuh Sepideh.
Tapi Ali Reza sudah lebih dulu datang dan langsung menyerang Ahmad. Sesuai perkiraan, dengan perangai kasarnya, Ali Reza jelas tak bisa menahan emosinya dan menyerang Ahmad dengan membabi buta. Ali Reza baru berhenti memukuli Ahmad saat ia mendengar Ahmad dan Eli belumlah menikah dan baru di tahap perjodohan saja. Ali Reza kini mencari siapa yang membawa calon istrinya ke sana, yang jelas adalah Sepideh. Ali Reza lalu menanyai Sepideh apakah Eli sempat menolak ajakannya untuk berlibur dan dijodohkan dengan Ahmad, atau justru malah menerima ajakan itu dengan mudah. Sepideh yang tertekan pun akhirnya berbohong dengan mengatakan bahwa Eli tidak sedikit pun menolak rencana Sepideh untuk berlibur dan menjodohkannya dengan Ahmad, dengan pernyataan bahwa Eli justru menerima semua rencananya itu tanpa ragu-ragu. Ali Reza pun pergi dengan kekalahan besar, dengan keyakinan bahwa calon istrinya itu berselingkuh. Kekalahan besarnya pun bertambah saat di beberapa hari setelahnya, polisi menemukan sebuah tubuh wanita dari kedalaman air, yang ternyata Ali Reza identifikasi sebagai Eli di kamar mayat. Sehingga disinilah About Eli tamat. Cukup sekian pembahasan film kita kali ini. Terima kasih atas atensinya. Tetap waras dan rengginas. Selalu berbahagia ya. Bareng